Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham dari grup Panin. Kenapa saya bahas grupnya Panin? Karena hari ini ada berita bahwa Sumitomo akan ada rencana untuk akuisisi Bank Panin, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke chartnya atau pembahasannya ya. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk pembahasan, ini ada berita melalui idxchannel.com ya. Sumitomo mau akuisisi Bank Panin, saham Lokeng Hong dan PNBN kompak untuk terbang. Ini baru hari ini ya, sekitar jam 3:30 ya. Jadi cukup baru. Ini diberitakan harga saham 2 emiten grup Panin ya, Bank Panin Indonesia atau PNBN dan Panin Finance PNLF tiba-tiba melonjak hingga penutupan sesi kedua. Jadi hari ini baru bergejolak ya, seperti itu. Nah, kenapa bergejolak? Singkat cerita, kita bisa cek di beritanya ya. Kenapa bisa bergejolak? Karena dikabarkan sebelumnya Sumitomo Mitsui Finance Group atau SMFG tengah mempertimbangkan untuk mengakuisisi Bank Panin. Nah, dengan ini Sumitomo menjadi pesaing sang rival yaitu Mitsubishi UFJ Finance Group atau MUFG dalam melakukan ekspansi ke pasar keuangan RI. Jadi cukup jelas ya, ada isu atau ada berita bahwa Sumitomo Mitsui Finance Group akan melakukan akuisisi untuk Bank Panin. Apakah benar menjadi akuisisi atau tidak, itu masih menjadi rencana ya. Tetapi sudah direspon cukup bagus oleh pasar ya, sehingga PNBN hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 22,36%. Bahkan di waktu IHSG-nya koreksi cukup dalam, hampir 1% ya, atau lebih tepatnya 0,9%, tetapi saham dari Bank Panin ini, PNBN ini mengalami kenaikan double digit 22,36% ke level 1915. Kalau dilihat secara chart, ini sudah sedang meretest EMA 50-nya ya, di 1665, tetapi dengan body candle kemudian volume yang cukup tinggi, bisa dikatakan dia valid, sudah breakout dari EMA 50-nya. Tetapi kalau teman-teman cek secara chart, dia ini belum mampu breakout dari resisten level 2000 ya. Jadi ada potensi dia melanjutkan kenaikan ke resistennya level 2000. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau dilihat secara chart, ini sudah berdekatan ya di 1910, kemudian resistnya di area 2000, jadi cukup berdekatan. Kalau teman-teman bandingkan risk rewards-nya itu sudah tidak masuk, jadi sebaiknya wait and see dulu, dilihat apakah akan melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa spekulasi buy atau buy on breakout ketika dia breakout dari level 2000. Seperti itu. Kalau dilihat posisi EMA 200-nya ada di sekitar 1235 ya. Cukup jauh dengan EMA 50-nya. Kemudian garis EMA CD ini masih mengarah ke bawah, cenderungnya masih mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary-nya hari ini. PNBN tanggal 22 Agustus dengan value net ada akumulasi ya oleh CP, YB, YU, FS, CC. Di harga rata-rata berapa? 1700, 1800. Jadi posisi sekarang pun ini sudah floating profit ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya posisi tadi, spekulasi buy tadi, saya ucapkan selamat, sudah profit. Kemana arah
Resistennya mungkin bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila gagal break ya, PN-nya gagal break di level 2000, itu bisa taking profit di area sana. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya, bisa pertimbangkan kalau misalnya buy on breakout, ketika dia breakout dari level 2000 didukung oleh volume, teman-teman bisa entry ya, seperti itu. Kemudian ketika dia breakdown dari level 2000, 1950 atau 70-an, teman-teman bisa out dulu. Takutnya dia akan dibawa turun kembali minimal ke daerah EMA 50-nya 1600, 1700, kan sayang seperti itu. Itu untuk PNBN. Kita lanjut ke saham kedua, PNLF atau Panin Finance Tbk. Kurang lebih sama dengan PNBN ya. Hari ini mengalami kenaikan double digit 13,37% ke level 390. Kalau teman-teman cek, dia meretest EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 372. Sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 277-276 di area sana. Kalau teman-teman cek secara tren jangka panjang, ini sebenarnya masih uptrend ya. Tetapi kalau secara minor, ini cenderungnya masih sideways dalam range cukup lebar, yaitu di 350-an sampai dengan 440. Seperti itu. Kalau di teman-teman lihat ya, hari ini posisinya ditutup di 390, kemudian sudah berdekatan dengan area resist level psikologis di 400. Jadi apakah bisa entry sekarang? Sebaiknya kalau teman-teman belum punya posisi, sebaiknya wait and see dulu ya, tunggu posisi apakah PNLF ini mampu breakout dari 400. Kalau misalnya mampu breakout dari 400, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di resisten cukup kuatnya, atau bisa dikatakan resisten kuat karena sempat 3 kali di retest tetapi gagal ya, yaitu di level 440 seperti itu. Kalau dilihat secara volume, hari ini tinggi ya, cukup tinggi. Kemudian garis MACD juga mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary-nya dari PNLF. Apakah dia ada akumulasi? Kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi ya, oleh FS, JC, YB, JP, dan MG. Harga rata-ratanya pun di sekitar 370, 380. Jadi kalau posisi sekarang sudah floating profit ya. Seperti itu. Nah, yang buat teman-teman apabila dia breakdown atau seandainya besok dibuka dia gap up, kemudian retest ke 400 gagal, apakah teman-teman bisa entry? Sebaiknya kalau mekanismenya seperti itu atau kejadiannya seperti itu, maka teman-teman bisa tunggu kembali di area 350-360 ya, support cukup kuatnya untuk menahan pergerakan PNLF seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, yaitu PNBS atau Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Ini juga mengalami kenaikan juga karena salah satu grup dari grup Panin. Hari ini mengalami kenaikan hampir 6% ya, atau lebih tepatnya 5,56% ke level 76 atau naik 4 poin. Kalau teman-teman cek posisinya, dia meretest 2 EMA sekaligus ya, EMA 50 dan EMA 200-nya. EMA 50 ada di sekitar 72, sedangkan EMA 200 ada di sekitar 76. Jadi dia meretest 2 EMA sekaligus. Kalau teman-teman cek secara minor, ini cenderungnya masih sideways ya, masih sideways seperti itu. Kemudian volume ada ya, lebih tinggi dari biasanya. Kemudian garis MACD juga masih sideways. Apakah kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi atau tidak? Kita coba cek broker summary-nya ya. PNBS, kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi ya, oleh YP, MG, ZP, XA, dan IF. Harga rata-ratanya pun kalau teman-teman cek paling tinggi 76 ya, paling murah di sekitar 71, berarti sekitar 72, 73 ya. Katakanlah 73 ini sudah floating profit seperti itu.
Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Karena range-nya cukup kecil ya, range-nya cukup kecil, jadi sebaiknya tunggu saja. Kalau dia misalnya mampu breakout dari level 76, 78, teman-teman bisa entry untuk target ya di 80, 85 itu bisa. Kemudian kalau seandainya dia breakdown dari atau gagal break dari EMA 200-nya, maka sebaiknya tunggu kembali di area 68 70-an di area supportnya seperti itu. Tapi kalau momentumnya sudah tidak ada atau momentumnya sudah berkurang, cenderungnya dia ini pergerakannya kurang volatil ya, jadi kurang cepat, jadi cenderungnya lambat seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa pertimbangkan saja beberapa posisi yang tadi saya sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.